Sejak kapan tauhid punya bendera? Alangkah enak mereka memanipulasi orang Islam, demo pakai bendera hitam. Nah, sekarang saya masuk ke dalil dulu biar kita ini nggak ketipu. Idza ra'aitumur rayatis sud, Nabi bersabda, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, nyebutnya sekarang jangan bendera tauhid lagi, bendera hitam. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Kalau ada yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang single kiai kita, mereka jual, kita borong habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kaum muslimin rahimakumullah dan warga bangsa Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan. Ada orang yang menuduh pemerintah telah berbuat zalim. Muncul pertanyaan, bolehkah melawan pemerintah yang dituduh, dalam tanda kutip dituduh, karena ini belum tentu benar, yang telah berbuat zalim? Adakah alasan pembenaran di dalam Islam untuk melawan pemerintah yang sah? Apalagi dalam tanda kutip ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk membangkang, bahkan melawan pemerintahnya, bahkan mengajak masyarakat untuk membenci pemerintahnya sendiri dengan jargon-jargon agama. Bahkan muncul pertanyaan, apakah orang-orang yang mati, yang dia mengatasnamakan agama lalu dia mati saat dia sedang membangkang kepada pemerintah yang sah, melawan pemerintah yang sah, apakah orang tersebut mati syahid? Nantikan jawabannya pada konten berikut ini dengan dengarkan penjelasannya dengan lengkap. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasi ilmu pengetahuan, hidayah dan kebijaksanaan. Selamat menyaksikan dan tonton videonya secara utuh. Selamat menyaksikan. Makanya banyak orang ketipu kan oleh khilafatul muslimin. Banyak yang ketipu kan, punya khalifah sendiri lagi khalifah palsu. Di Teluk ini kan banyak pengikutnya ya Pak ya. Khalifahnya khalifah palsu. Ngapa khalifah palsu? Emang siapa yang ngangkat dia? Kalau dia ngangkat dirinya sebagai khalifah, sama saja dia ngaku Nabi Isa. Itu khalifah palsu. Indonesia ini aneh, nabi palsu banyak. Malaikat Jibril palsu ada. Imam Mahdi palsu ada. Imam besar palsu ada. Imam besar palsu ada. Khalifah palsu ada. Raja Sunda Empire palsu ada. Ini Indonesia ini negara yang aneh, banyak orang ngaku-ngaku Pak. Dan satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, itulah mengapa di dalam Islam tidak ada perintahnya menegakkan khilafah. Ini ilmu buat kita biar nggak ikut-ikut kelompok yang kayak gitu Pak. Nggak ada perintahnya, dibohongi kita itu. Karena ngapa? Itu khalifah akhir zaman Nabi Isa. Dan kita belum tentu hidup di zaman itu. Uang hujan masih turun terus sekarang. Tanda zaman itu akan datang 3 tahun kemarau. Makanya kalau hujan masih turun, walaupun kebanjiran, ucapkan saja alhamdulillah Dajjal masih tangeh. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah hidup di zaman fitnah Dajjal. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Termasuk begini Pak, ini ilmu tambahan buat kita. Yang make bendera-bendera hitam. Bendera hitam itu bendera tentara Imam Mahdi kalau mau tahu Pak. Orang yang pakai bendera hitam sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan itu bendera hitam palsu. Ini hari ini banyak orang demo nih pakai bendera-bendera hitam. Saya kalau jadi polisi tak tangkap semua itu. Iyalah, itu bendera palsu kok. Itu bendera pemberontak itu. Kita ini terlalu banyak dibohongi.
Apa kebohongan terbesar di Indonesia belakangan Bapak Ibu? Adanya istilah bendera tauhid, Pak. Saya sampai ketawa sendiri, sejak kapan tauhid punya bendera? Lama kita mondok di pesantren, Pak, nggak ketemu istilah bendera tauhid. Mengapa bendera hitam dimereken tauhid, Pak? Buat nipu orang Islam, buat nipu kita. Jadi kalau polisi nyita bendera hitam, mereka beritakan apa? Polisi nyita bendera tauhid, menistakan kalimat tauhid. Na'udzubillah. Jutaan orang Indonesia ketipu, Pak, dengan sebutan bendera tauhid. Nggak ada bendera tauhid, itu nggak ada. Malah sebetulnya tauhid ditulis di bendera itu salah, nggak boleh. Maaf ini kalau ada, segera dimuseumkan. Ada yang pakai peci ditulis kalimat la ilaha illallah, nggak boleh. Su'ul adab itu, Pak. Karena ngapa? Kita kan masuk toilet, dicuci nantinya walaupun di kepala. Nabi tidak menulis kalimat tauhid di imamahnya, nggak nulis. Termasuk di baju, itu penistaan kalimat tauhid. Karena baju bakal dicuci, masuk toilet, ketemu bini malas, nyucinya bukan dikucek, diinjek-injek. Hati-hati. Nulis kalimat tauhid di topi, kencing sambil berdiri. Udah banyak contohnya. Pakai peci tauhid, kencing sambil berdiri. Topinya dipakai. Ibu-ibu kalau pakai liontin kalung, pakai liontin nih, kalung emas 100 gram, liontinnya 200 gram, teleng palanya bawanya ya. Liontin emas, lapasnya Allah, lafzul jalalah, itu nggak boleh dibawa masuk toilet. Jadi kalau kebelet pipis ya Bu, mampir ke toilet pom bensin, kalungnya lepas, taruh di depan, masuk ke dalam. Begitu keluar, kalungnya hilang. Mana kalung saya ya? Betul, hati-hati nulis kalimat tauhid itu. Nulis kalimat Allah daripada nama Allah, mending kalungnya itu nama suami. Haji mamaku sayang, baru keren, nama suami yang ditaruh di kalung. Ini saya belak-belakan ini, Pak, karena jarang si kiai mau ngomong kayak gini. Sejak kapan tauhid punya bendera? Alangkah enak mereka memanipulasi orang Islam, demo pakai bendera hitam. Sekarang saya masuk ke dalil dulu, biar kita nggak ketipu. Idza ra'aitumur rayatis sud, Nabi bersabda, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan. Nyebutnya sekarang jangan bendera tauhid lagi, bendera hitam. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu.